Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4 ya. Tanggal 7 April ya 2012, PT Terang Dunia memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 60 juta dengan jaminan tanah. Bagaimana adik-adik? Bingung ya? Udah ada jaminan tanah lagi, ada bank lagi. Nah, bagaimana saya cara menjurnalnya? Ya. Oke, saya ajarkan. Nah, yang pertama jangan lupa kita buat tanggalnya, tanggal 6. Di sini karena usahanya sudah jalan dengan modal yang sudah ada di dalam perusahaan, ya, PT Terang Dunia itu masih kekurangan modal. Akhirnya dia mendatangi bank dan memberikan syarat-syarat yang diminta oleh bank, akhirnya terpenuhi. Dan bank langsung memberikan pinjaman sebesar 60 juta kepada PT Terang Dunia dengan jaminannya tanah ya. Jadi kata-kata jaminan tanah kalian jangan bingung. Itu tidak ada hubungan sama sekali. Yang kita jawab itu adalah di sini kas kita bertambah. Pada saat kita pergi ke bank ya kita mengambil uang. Berarti uangnya bertambah, kita bawa pulang uang ke dalam perusahaan, uangnya bertambah. Nah, kalau kas atau harta bertambah, kalian masih ingat dengan pedoman menjurnal ya, itu bertambah di debit, betul ya. Dan juga kita berutang kepada bank. Wah, berarti utang saya bertambah dong, utang PT perusahaan Terang Dunia bertambah, betul, utang bank kita sebutkan ya. Tadi yang di video tadi saya sebutkan utang, itu utang dagang namanya, bukan utang bank. Nah, kalau ini utang bank. Utang itu ada bermacam-macam juga, ada utang bank, ada utang wesel, ada utang apotik ya. Ya, nanti kalian akan jumpa itu di video-video saya selanjutnya ya. Jadi di sini saya cuma sebutkan utang bank ya. Jadi kita buatkan untuk keterangannya seperti yang ada di slide saya, kas pada utang bank. Nah, kas bertambah di debit 60 juta ya. Utang bank bertambah di kredit 60 juta. Sampai di nomor 4 ini, adik-adik ada masalah? Kalau ada masalah jangan lupa hubungi saya. Boleh di email saya. Ya. Selanjutnya di nomor 5 ya, transaksi nomor 5 di tanggal 12 April 2012 ya. PT Terang Dunia mendapat pesanan jasa untuk memperbaiki 16 unit komputer dan printer PT Duta Niaga ya, dengan ongkos sebesar 9 juta. Untuk transaksi ini PT Duta Niaga ya membayar secara tunai ya, ingat ya. Terus pada saat yang sama juga PT Terang Dunia juga memperoleh pesanan jasa perbaikan 27 unit komputer dan printer PT Jaya Makmur dengan ongkos sebesar 20 juta ya. Untuk transaksi ini PT Jaya Makmur belum membayar ya, belum membayar sama sekali kepada PT Terang Dunia. Nah, hingga selesai perbaikan ya. Jadi apa transaksi yang bisa kita buat ya? Jadi kalian harus paham dulu sekarang soalnya ya, transaksinya itu kalian udah paham tidak? Kalau yang di sini itu
kalau tidak paham, kalian tuh makin bingung. Bingungnya kenapa? Iya, bahasanya ini makin bingung ya. Karena saya bertemu dengan mahasiswa saya, semua bilangnya, Bu, bahasanya bingung. Saya nggak bisa cara membuat jurnal. Ya, sebenarnya gampang saja. Yang penting kalian paham dulu bahasanya, kalian paham dulu pedoman menjurnal, kalian itu pasti bisa. Ya, oke, bagaimana cara menjawabnya? Di sini kita lihat dulu. Ya, pertama, PT Duta Niaga memperbaiki 16 unit komputer, dia langsung membayar. Berarti uangnya langsung masuk ya. Betul ya? Uangnya langsung masuk 9 juta. Nah, itu kita catat uang masuk berarti kas tambah di debit, betul. Oke. Terus ada lagi dari Jaya Makmur. Dia juga memberikan memperbaiki juga 20 juta ongkosnya, tetapi dia belum bayar. Berarti itu apa disebutnya? Itu disebut dengan piutang. Artinya piutang itu perusahaan PT Terang Dunia ya, atau PT Makmur itu berutang kepada kita. Kalau PT Terang Dunia menyebutnya piutang, tapi kalau PT Jaya Makmur menyebutnya utang. Ya, artinya orang berutang kepada kita, itu disebut piutang. Nah, piutangnya berapa? 20 juta. Dia masuk ke kategori mana? Dia termasuk kategori harta. Ingat, piutang itu kategori harta ya. Jadi jangan nanti kalian masukkan piutang masuk ke kategori utang. Wah, udah salah, jauh sekali salah. Ya, kalau ini kalian lakukan, otomatis ya jurnal kalian salah, laporan keuangan kalian salah. Jadi ingat, tadi kas masuk 9 juta ya, piutang masuk 20 juta, jadinya 29 juta pada pendapatan jasa perakitan komputer. Jadi kita sebut di sini bertambahlah pendapatan. Masih ingat dengan pedoman pendapatan tadi? Ya, betul. Pedoman pendapatan bertambah di kredit. Nah, pendapatan bertambah di kredit sebesar 29 juta. Kalian pasti bertanya, waduh bingung nih, gimana caranya ya? Kenapa piutang itu 20? Kok bisa disebutkan ke dalam harta? Ya. Kalian ingat dulu akun harta itu ada berbagai macam. Kalian lihat di di video saya, saya jelaskan mungkin. Harta itu ada kas, ada piutang, ada pinjaman, ada sewa dibagi muka. Itu adalah kategori harta. Banyak sekali kategori harta. Sampai penyusutan, simulasi penyusutan. Nah, nanti sampai segitu. Jadi kalian kalau sudah hafal akun-akun itu, pada saat kejadian seperti ini kalian tidak bertanya lagi. Karena kenapa? Kalian udah tahu dia kategori kemana, dia masuk akun mana, ya. Kalau masuk akun harta, udah berarti harta bertambah. Kalau hartanya berkurang, dia di kredit, begitu. Jadi ingat, untuk yang seperti ini itu artinya pendapatan yang belum diterima semua, tetapi dia sudah diakui di awal. Ini boleh secara akrual, dan kalau secara basis mungkin tidak diakui di awal, tetapi ini secara akrual kita mengakui di awal. Oke. Saya anggap sudah paham, walaupun tidak paham nanti hubungi saya. Oke. Jadi kita cukupkan dulu, kita lanjut lagi ke video selanjutnya.